Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut kami hadirkan beragam peristiwa di Kabupaten Natuna. Ragam peristiwa tersebut terangkum dalam Warta Berita Sepekan, edisi hari ini Senin tanggal 7 Juli 2025. Pendengar, inilah Warta Berita Sepekan edisi hari ini Senin 7 Juli 2025 yang akan disampaikan oleh Marjani. Berita sepekan hari ini diawali dengan berita Dekranasda Natuna tampilkan batik motif kekah pada bazar di Pantai Piwang. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Natuna turut meramaikan kegiatan olahraga bersama yang digelar di kawasan Pantai Piwang pada hari Sabtu dengan membuka stand bajar batik khas Natuna. Dalam kesempatan tersebut, Dekranasda menampilkan koleksi batik motif kekah, salah satu motif khas yang terinspirasi dari hewan endemik Natuna yakni kera ekor panjang yang menjadi simbol penting pelestarian lingkungan di daerah. Ketua Dekranasda Kabupaten Natuna, Safarti Dajarmin menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam bazar ini merupakan bentuk dukungan terhadap promosi produk lokal, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Natuna kepada masyarakat luas, seperti batik terbaru yakni batik kekah yang akan dipersiapkan sebagai ikon batik di daerah. Iya, tadi saya lihat ada batik kekah, Bu. Batik kekah yang terbaru. Terbaru ya, Bu ya? Yang terbaru. Ya. Diperjualbelikan juga, Bu? Iya. Boleh ya? Kalau mau beli di mana, Bu? Beli di Batik atau Dekra. Oh, ini bakal jadi ikon batik Natuna nggak, Bu? Oke, ini ikon. Ikon pertama ya. Iya. Harapannya, Bu, dengan ini diperkenalkan. Semoga Dekra bekerjasama dengan UKM harus maju dan sukses selalu. Stand Dekranasda Kabupaten Natuna ramai dikunjungi peserta olahraga bersama maupun masyarakat umum yang hadir. Selain motif kekah, turut ditampilkan pula beberapa varian motif batik tikar dan beragam hasil UMKM di Natuna. Safarti Dajarmin berharap Dekranasda Natuna dapat semakin eksis, maju dan meningkatkan UMKM di daerah. Sempat mengalami gangguan jaringan telekomunikasi, saat ini sinyal di Pulau Laut telah kembali stabil. Sempat dikeluhkan oleh warga di Pulau Laut, layanan jaringan internet dan telekomunikasi di kawasan itu saat ini dikabarkan telah dilakukan perbaikan dan kembali normal. Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persandian Diskominfo Kabupaten Natuna Muhammad Nawari mengatakan signal di Pulau Laut telah diperbaiki dan kembali normal sejak beberapa hari lalu. Dapat informasi dari pihak terkait dalam hal ini adalah Telkomsel. Untuk sinyal di Pulau Laut itu sudah online. Jadi mudah-mudahan hari ini juga masih normal dan dapat digunakan oleh masyarakat di tempat. Demikian Pak ya. Berarti kemarin gangguannya karena apa? Emang ada kerusakan ya Pak? Kendala dari power kayaknya Mbak. Kalau anunya masalahnya jadi power di sana ada gangguan jadi mengakibatkan perangkatnya mati begitu.
Telah stabilnya jaringan internet dan telekomunikasi di Pulau Laut dibenarkan oleh warga. Camat Pulau Laut Bambang Erawan ketika dihubungi RRI mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pihak provider Telkomsel yang telah melakukan perbaikan dan berharap sinyal jaringan telekomunikasi di pulau terluar Indonesia itu dapat senantiasa aktif hingga seterusnya, mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan yang penting saat ini. Sinyal Telkomsel untuk Pulau alhamdulillah sudah bagus. Harapan saya semoga ke depan pihak-pihak Telkomsel apabila ada kendala terkait dengan permasalahan sinyal di ujung perbatasan ini untuk segera cepat diperbaiki dan ditanggapi sehingga masyarakat dapat kembali menggunakan akses internet yang saat ini luar biasa manfaatnya untuk seluruh masyarakat. Diberitakan sebelumnya layanan jaringan telekomunikasi di Pulau Laut sempat mengalami gangguan dalam beberapa pekan lalu. Kondisi ini berdampak pada aktivitas komunikasi masyarakat setempat, namun gangguan tersebut berhasil diatasi oleh pihak provider Telkomsel setelah dilakukan perbaikan teknis di lapangan. Diketahui saat ini 2 desa di Kecamatan Pulau Laut yaitu Desa Tanjung Pala dan Kadur belum mendapatkan akses jaringan telekomunikasi dan internet yang optimal, dan pemerintah daerah tengah mengupayakan agar hal tersebut dapat dirasakan secara merata bagi warga yang berada di pulau terdepan Indonesia. Demikian Yuspianti melaporkan. Pemerintah Kabupaten Natuna mengumumkan P3K tahap 2 yang lolos berjumlah 66 orang. Pemerintah Kabupaten Natuna pada hari Senin mengeluarkan pengumuman hasil tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 yang digelar beberapa bulan lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan peserta yang berhasil lulus menjadi P3K di lingkungan Pemkab Natuna sebanyak 66 orang. Dari total peserta yang mengikuti tes seleksi sebanyak 900 orang. Dan mereka yang lolos mengisi formasi guru, teknisi, serta kesehatan. Jumlah yang lolos itu untuk formasi pendidikan atau guru itu 16 orang, untuk formasi kesehatan 38 orang, untuk formasi teknis 12 orang, totalnya 66 orang. Berarti cuma sedikit yang lolos, Pak, ya? Ya, memang sedikit karena sisa formasi kemarin 103 formasi. Mereka ini kan untuk mengisi formasi yang masih kosong. Jaya juga mengumumkan agar P3K yang dinyatakan lolos untuk segera mengurus pemberkasan NIP nomor induk pegawai dengan batas waktu hingga 31 Juli 2025. Sementara untuk P3K yang lulus optimalisasi dan ingin mengundurkan diri, segera melaporkan ke BKPSDM sebelum NIP diterbitkan. Demikian Yuspianti melaporkan. Kepala BKPSDM Natuna menghimbau ASN agar waspada penipuan berkedok urusan kepegawaian. Beberapa pekan terakhir, sebuah pesan mengatasnamakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna beredar luas di kalangan kepala sekolah. Isi pesan menyebutkan adanya proses mutasi pegawai dan meminta para kepala sekolah untuk segera melakukan koordinasi dengan Kepala BKPSDM. Adanya hal tersebut, Kepala BKPSDM Natuna Muhammad Alim Sanjaya ketika dihubungi RRI mengatakan dengan tegas pesan tersebut hoax dan modus penipuan yang kerap menyasar para pegawai di lingkungan Pemkab Natuna. BKPSDM itu benar ada mutasi, Pak, di jajaran kepala sekolah di Natuna? Ya, itu biasanya itu setelah kami lacak itu nomor telepon penipu dan dia mengatasnamakan pejabat-pejabat di BKPSDM. Jadi kami sudah wanti-wanti jika ada nanti kan mereka ujung-ujungnya minta data, nanti malah ujung-ujungnya lagi minta uang. Jadi arahnya ke situ nanti dengan dalih untuk pengurusan dokumen apa nanti mereka minta uang ya kepada pegawai-pegawai atau guru-guru atau pegawai kita lah yang di kecamatan-kecamatan. Kami nggak pernah minta seperti itu gitu. Maksudnya kalau ada ini tolong cross check ke dinas pendidikan sama dinas kesehatan atau langsung ke kami juga bisa. Nomor yang dipakai itu jelas-jelas bukan nomor kami gitu. Jaya menyampaikan modus seperti itu biasanya berujung pada permintaan sejumlah uang kepada korban dengan dalih pengurusan administrasi. Ia menghimbau agar ASN di Natuna untuk waspada mengingat modus penipuan berkedok urusan kepegawaian
sering melalui pesan WhatsApp atau telepon kerap dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi. Jaya juga mengingatkan agar para ASN tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dan sebaiknya ke dinas terkait seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan atau ke BKPSDM Natuna untuk mengetahui hal yang lebih jelas. Demikian Yuspianti melaporkan. Promda Air Minum Tirta Nusa akan perluas pelayanan keserasan dalam memenuhi kebutuhan air bersih kepada warga hunian tetap Huntap. Perusahaan Umum Daerah Promda Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jangkauan pelayanan air bersih. Dalam waktu dekat, wilayah Serasan akan menjadi sasaran pengembangan layanan terbaru, khususnya untuk mendukung kebutuhan air bersih di kawasan hunian tetap Huntap di kecamatan tersebut. Direktur Promda Air Minum Tirta Nusa, Haji Zahrudin mengatakan, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menghadirkan akses air bersih yang merata di seluruh wilayah Natuna, termasuk di daerah kepulauan seperti Serasan. Dengan perluasan ini diharapkan masyarakat di Huntap Serasan tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih yang layak. Waktu dekat ini akan kami kembangkan lagi ke Serasan, pelayanan di Huntap Serasan. Promda Tirta Nusa juga terus melakukan inovasi dan evaluasi untuk memastikan setiap layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta standar pelayanan minimum SPM yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan program kinerja dalam mengelola air bersih di Natuna yang saat ini masih di angka 30% atau masih di bawah target. Hal itu juga hasil dari evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepri. Indikator ukuran kita dalam penilaian kinerja SPAM itu kecamatan. Jadi kita baru Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Pulau Laut. Jadi baru-baru kemarin itu kami telah dilakukan evaluasi kinerja SPAM oleh BPKP. Kita Kabupaten Natuna ini baru menyerap 30% pelayanan air bersih. Masih merah rapor kita sebenarnya nih. Kita harus menjangkaui di tahun 2045 nanti itu 100%. Sementara itu, Promda Air Minum Tirta Nusa Natuna terus berupaya semua kecamatan di Natuna terjangkau oleh layanan air bersih. Mengingat saat ini terutama untuk desa di wilayah Bunguran Besar Natuna masih banyak belum terjangkau oleh layanan air bersih. Demikian Marjani melaporkan. KM Bukit Raya menjalani proses docking dan diperkirakan akan berlangsung selama 21 hingga 28 hari ke depan. KM Bukit Raya akhirnya menjalani docking per 1 Juli 2025 setelah tiba di Jakarta. Hal itu dikatakan Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero Tanjung Pinang Putra Kencana kepada RRI. Menurut Putra Kencana, docking diperkirakan berlangsung selama 21 hingga 28 hari, tergantung pada hasil evaluasi teknis di Galangan. Bukit Raya sudah fix untuk melaksanakan docking tahunannya per 1 Juli 2025 yang direncanakan atau diperkirakan proses dockingnya itu selama 21 sampai 28 hari. Putra Kencana juga menegaskan bahwa selama proses docking berlangsung belum ada kapal pengganti yang ditugaskan untuk melayani rute dari dan ke Natuna. Namun menurutnya dari pengalaman hal ini tidak ada kapal penggantinya. Kapal penumpang yang melaksanakan docking itu tidak ada kapal pengganti. Sehingga saat docking untuk pelayaran di Kepri, Natuna dan Kepulauan Anambas tidak ada operasional untuk Bukit Raya. Karena masih menjalani proses docking tahunan dan hal ini adalah sudah wajib dan mandatori setiap tahun ada docking
Menurut Putra, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan kantor pusat terkait proses docking ini. Dan jika ada perubahan atau kebijakan baru, Putra menegaskan akan segera menginformasikan kepada masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Perumda Air Minum Tirtanusa Kabupaten Natuna secara resmi menyerahkan surat kuasa khusus atau SKK kepada Kejaksaan Negeri Natuna. Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna secara resmi menyerahkan surat kuasa khusus atau SKK kepada Kejaksaan Negeri Natuna. Penyerahan berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Natuna Rabu 2 Juli 2025 dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Surayadi Sembiring. Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyampaikan bahwa sebagai badan usaha milik daerah, pihaknya bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Penyerahan kuasa ini merupakan tindak lanjut hasil audit BPKP tahun 2024 dan surat resmi Menteri PUPR tahun 2025 yang mendorong peningkatan cakupan pelayanan dan investasi jaringan perpipaan. Kami melakukan koordinasi dan bimbingan hukum kepada Kejaksaan Negeri Natuna dan sekaligus memberi kuasa penuh hak substitusi kepada Kejaksaan Negeri Natuna untuk memediasi, untuk melakukan langkah hukum dan mengambil langkah hukum positif. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Surayadi Sembiring menjelaskan bahwa kerjasama ini meliputi bantuan hukum, pendampingan, pertimbangan, hingga penyusunan legal opinion yang seluruhnya dibingkai dalam SKK. Bahwa di kedudukan Kejaksaan Negeri Natuna ini sebagai perwakilan pusat, mulai dari pada saat ini Pak Kadiopi, kemudian kami yang menjabat di Kejaksaan Negeri Natuna saat ini selaku Kepala Kejaksaan Negeri. Rantai komandonya sudah jelas dan tegas bahwa kami harus supporting kepada pemerintah kabupaten daerah. Penyerahan SKK ini tidak hanya memperkuat sinergi antar instansi, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Natuna. Kejaksaan berharap kolaborasi ini mampu mendukung tata kelola BUMD yang lebih transparan dan profesional. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Perkuat layanan air bersih, Perumda Tirtanusa kunci pemanfaatan sumber air di kawasan hutan lindung. Dalam upaya memperluas cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Natuna, Perumda Air Minum Tirtanusa mengambil langkah strategis dengan mengamankan seluruh sumber air yang berada dalam kawasan hutan lindung. Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Kabupaten Natuna Haji Zaharudin mengatakan bahwa seluruh sumber air bersih yang ada, terutama yang beralokasi di wilayah pergunungan dan hutan lindung, merupakan jenis air permukaan yang sangat bergantung pada curah hujan. Sesuai Undang-Undang Nomor 17, perlu melakukan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan agar pemeliharaan dan pengamanan kawasan menjadi tanggung jawab bersama antara Gapok Tanlapan dan Perumda Tirtanusa. Saat ini, Perumda Air Minum Tirtanusa sudah memanfaatkan dua sumber air di luar Pulau Bunguran, yaitu Embung di Pulau Laut dan Sedanau. Keduanya sudah memiliki izin resmi sejak tahun 2021. Dengan sinergi lintas lembaga serta penguatan kerjasama dengan PDAM, diharapkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Natuna terus meningkat baik dari sisi jangkauan maupun kualitas layanan. Karena kita ada rencana pengembangan cakupan pelayanan dan pemanfaatan sumber daya air, maka kita kunci semua sumber air yang berada dalam kawasan hutan lindung itu dikerjasamakan dengan PDAM. Kemudian kita ketahui bahwa untuk bunguran besar itu walaupun di Undang-Undang 17 itu diberlakukan, itu sudah di bawah. Semua sumber air itu berasal dan berawal dari kawasan hutan lindung. Jadi ada sinergi kita di situ. Pemeliharaan, kemudian pengamanan kawasan itu menjadi tanggung jawab Gapok Tanlapan beserta Perumda Air Minum Tirtanusa. Air permukaan itu kalau air yang berada di dalam kawasan hutan lindung atau air yang berada di
kawasan pegunungan Ranai itu namanya air permukaan. Baik. Air permukaan itu sumber utamanya adalah curah hujan. Kemudian ada 2 lokasi kita sudah melakukan pemanfaatan embung, satunya di Pulau Laut dan di Sedanau. Semua ini sudah berizin. Kalau di Pulau Laut itu SIPA kita diterbitkan pada tahun 2021, sama juga dengan yang di Sedanau. Sementara itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Natuna kini diatur lebih ketat seiring terbitnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara perizinan pemanfaatan sumber daya air. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat, menjelaskan Natuna yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara administratif masuk ke dalam kategori wilayah sungai strategis nasional. Dengan status ini, kewenangan pengelolaan dan penerbitan izin berada langsung di tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ia juga menjelaskan meskipun lahan tempat sumber air berada di tanah milik pribadi, namun air sebagai sumber daya alam dikuasai oleh negara. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan air, baik untuk pengelolaan maupun usaha, tetap wajib memiliki izin. Dari aturan tersebut juga memberi ruang pengecualian. Jika pemanfaatan air dilakukan dalam skala kecil dan tidak mengubah kondisi alam sumber air, maka izin tidak diperlukan. Milik pribadi sekalipun lahannya itu kita harus berizin. Wajib izin pengusahanya karena tadi dikuasai oleh negara, tidak dikuasai oleh pribadi airnya. Memang tanahnya, lahannya itu punya pribadi, tetapi yang namanya air, kemudian sumber air, air termasuk sumber air ataupun daya air, semuanya itu termasuk dalam ketentuan ini. Jadi tetap harus diurus. Nah, yang diurus izin ini ada pengecualian Pak. Mungkin tidak semua pemanfaatan air kita ngambil air kolam pun izin tidak. Itu tuh pembahasan apabila di tanah kita mungkin ada arus. Nah, apa kita itu cara penggunaannya mengubah kondisi alami. Mungkin kita bendung, kita naikkan muka airnya. Nah, itu harus izin. Tapi kalau kita ngambil untuk mandi tanpa ubah apa-apa, nyedot yang ringan lah dari air itu tanpa ini tanpa mengubah, intinya tanpa mengubah kondisi alami dari sumber daya air tadi itu tidak perlu. Dengan adanya peraturan baru ini, masyarakat pelaku usaha dan instansi pengelola air di Natuna diharapkan memahami dan mentaati mekanisme perizinan yang berlaku demi menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya air. Demikian Marjani melaporkan. Debit air di Ranai Darat kritis, Perumda Tirtanusa soroti karakteristik geologi gunung di Natuna. Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirtanusa Kabupaten Natuna Haji Zahrudin mengungkapkan bahwa sebagian besar sumber air yang dikelola berada di dalam kawasan hutan lindung. Sumber air yang dikelola oleh Perumda Natuna berada di kawasan hutan lindung tersebut sebanyak 14 titik yang tersebar di 2 wilayah utama yakni Bukit Berangin dan Ranai Darat. Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Haji Zahrudin mengatakan bahwa kondisi debit air di wilayah Ranai Darat saat ini tergolong kritis, terutama pada musim kemarau atau curah hujan yang rendah. Mengingat sumber air di Gunung Ranai Darat, kawasan ini bukan tanah padat, melainkan tumpukan batu granit yang berongga. Saat musim kemarau datang, air bisa tiba-tiba menghilang karena masuk ke dalam rongga-rongga batu tersebut. Kondisi ini juga menjadi kendala dalam kelancaran penyuplaian air ke masyarakat, terlebih lagi jika musim kemarau. Kalau sumber air yang kami kelola di dalam kawasan hutan lindung itu ada 14 titik yang terbagi dari 2 wilayah, yaitu di Bukit Berangin, kemudian di Ranai Darat. Nah, kondisinya kalau untuk di Ranai Darat itu memang debit air di posisi kritis ya, bahwa gunung kita ini rongga. Gunung kita ini bukan dari unsur tanah semua, tetapi tumpukan batu granit, sehingga ketika debit air itu kurang disebabkan oleh kemarau, dia itu air akan jatuh di dalam rongga-rongga batu tersebut. Sementara itu, di wilayah Bukit Berangin, kondisi sumber air masih relatif stabil. Namun wilayah ini memiliki karakteristik geologi yang unik dan perlu diwaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air. Ia menambahkan bahwa jika musim kemarau panjang juga tidak menutup kemungkinan menyebabkan air yang tersimpan di permukaan bisa dengan cepat meresap dan tidak lagi tersedia untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
Kemudian kalau di Bukit Berangin itu alhamdulillah, tapi kalau memang panasnya itu atau kemarau berkepanjangan itu ada sifat dan karakter air. Dia bisa menghilang dalam tiba-tiba begitu. Perumda Tirta Nusa Natuna terus melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap seluruh titik sumber air guna memastikan pelayanan air bersih bagi masyarakat tetap berjalan, terutama saat menghadapi musim kemarau panjang. Berita sepekan hari ini ditutup dengan berita PTM Gemilang menyelenggarakan turnamen tenis meja khusus untuk putri. Persatuan Tenis Meja PTM Gemilang akan menggelar turnamen tenis meja khusus kategori single putri umum pada 26 hingga 27 Juli 2025 di GOR PTM Gemilang Jemengan. Pendaftaran peserta dibuka mulai 4 Juli hingga 25 Juli 2025 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp35.000 per orang. Ketua PTM Gemilang, Aufa Hadi Kaironi, kepada RRI menjelaskan, turnamen ini merupakan inisiatif baru dari PTM Gemilang sebagai tindak lanjut dari turnamen sebelumnya yang bersifat campuran antara putra dan putri. Sebenarnya turnamen ini diselenggarakan karena sebelumnya kan kita ngadain turnamen tuh. Sebelumnya kita pernah ngadain turnamen yang dimana turnamen itu dicampur. Nah, dicampur itu dalam rangka ulang tahun PTM kalau nggak salah. Nah, terus di situ kan dicampur sama cowok sama cewek. Nah, jadi karena perbedaannya kualitas permainan, jadi yang cewek ngerasa kurang bisa ikut bersaing lah dalam turnamen tersebut yang kemarin. Nah, terus makanya kami inisiatif bikin turnamen selanjutnya khusus putri saja. Aufa Hadi menyatakan panitia tidak membatasi jumlah peserta dan hingga 1 hari setelah pendaftaran dibuka, saat ini sudah ada 6 peserta yang mendaftar. Panitia memperkirakan turnamen ini akan diikuti oleh 20 hingga 30 peserta putri dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Kita tidak akan membatasi peserta karena ini kan ibaratnya kita yang memegang sistem kendali pertandingannya. Kalau misalnya ramai nanti kita yang bikin skemanya gimana. Nah, terus kalau untuk masalah berapa perkiraannya mungkin dengan melihat peminat tenis meja di Natuna kayaknya ini bisa lumayan ramai jadinya. Informasi lebih lanjut dan teknis pendaftaran bisa diperoleh dengan menghubungi panitia di nomor 085375795288 dengan atas nama Bayu. Turnamen ini diharapkan menjadi ajang kompetitif sekaligus wadah pembinaan atlet tenis meja putri di Kabupaten Natuna. Dan nantinya peserta juga akan mendapatkan sertifikat dan berkesempatan meraih hadiah menarik. Sedangkan untuk nominal hadiah dari informasi yang diperoleh RRI masih dalam tahap finalisasi melalui rapat panitia sebelum hari H pelaksanaan nanti yang akan diputuskan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Pendengar, demikian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Sepekan edisi hari ini Senin tanggal 7 Juli 2025. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
Thank you.